Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah beberapa saat yang lalu ya, di Blitar khususnya telah usai ya diguyur hujan ya. Ini nampak masih daun-daunnya kelihatan basah-basah ya. Kembali dari Bibit Unggul Blitar 5758 ingin kembali membagikan sebuah pengalaman kepada sahabat-sahabat semua, khususnya pecinta tanaman alpukat dimanapun berada, di Indonesia maupun di luar Indonesia ya. Karena kalau dilihat di analitik itu banyak sekali juga penonton-penonton yang berada di luar Indonesia. Halo Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Hong Kong, juga beberapa wilayah di Timur Tengah seperti di Abu Dhabi, di Madinah, di Riyadh ya, banyak sekali yang WA ya. Saudara-saudara kita yang berada di sana kemungkinan orang Indonesia juga. Juga ada beberapa wilayah di benua Eropa, mulai dari Amerika, Belanda ya, juga nampak kalau saya lihat itu di beberapa wilayah di Australia, di New Zealand, di beberapa titik lainnya ya. Terima kasih selalu mensupport, selalu menonton video-video yang saya bagikan. Semoga sekali lagi satu harapan saya ini bermanfaat, itu saja ya. Kalau terlepas dari hal-hal yang semisal saya jualan menjadi tambah laku ya alhamdulillah ya. Tapi pada intinya saya sekali lagi ingin menyampaikan sebuah pengalaman yang alhamdulillah sampai hari ini sudah berjalan 12 tahun ya, berkaitan dengan peralpukatan tentunya ya. Karena sekali lagi saya di Bibit Unggul Blitar 5758 maju mapan, itu selalu harapan saya agar ke depan terus bisa membagikan, terus apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat khususnya pecinta tanaman alpukat gitu. Kalau dilihat secara visual atau kasat mata ya, alpukat ini nampak sekali subur ya, hijau royo-royo. Tak lepas pula dengan kelebatan buahnya. Ini sangat familiar karena sekali lagi ini jenis unggulan yang berada di Bibit Unggul Blitar, yakni alpukat aligator. Banyak sekali yang WA, Pak, alpukat saya kok nggak bisa seperti itu, kira-kira bagaimana caranya? Itu banyak pertanyaan seperti itu, dan itu menjadi satu pertanyaan yang umum sekali disampaikan melalui WA ya. Karena juga saya terus memohon ya kepada sahabat semua ya, tolong sabar ya kalau menunggu balasan itu ya. Ditinggal setengah jam nggak pegang HP saja sudah banyak yang komplain slow respon, responnya lambat, WA nggak dibalas, macam-macam dan yang lain sebagainya. Mohon kesadarannya, karena sekali lagi saya ya tentu tidak hanya seharian itu melulu pegang HP ya sahabat ya, harus ngurusi sahabat atau teman yang bekerja ya, membagi pekerjaan, hari ini fokus apa, mengerjakan apa. Nah itu kan ya perlu penyampaian saya secara langsung gitu loh sahabat ya. Jadi sekali lagi kesabarannya saya minta ya. Kembali alpukat ini kelihatan sangat hijau, sangat subur tentunya, dan buahnya lebat. Kuncinya di mana? Jadi sahabat, saya memberlakukan pupuk kandang terutama atau kompos itu mencapai 85-90% ya. Karena pengalaman saya selama 12 tahun ini hanya itu kekuatan alpukat ya khususnya ya. Bagaimana kalau di aplikasi di tanaman yang lain, tentu karena sekali lagi basically daripada saya adalah alpukat, itu hanya saya aplikasikan ke alpukat itu loh sahabat ya. Jadi kalau bagaimana Pak kalau itu di aplikasi ke duren misalnya, jambu atau yang lain sebagainya? Jawabannya tetap ya saya memang basically pada peralpukatan ya.
Nah, pupuk kandang itu setahun berapa? Kalau saya setahun itu sudah saya atur itu setahun bisa mencapai 4 kali sahabat ya. Nah, secara prosedural tetap saya mengacu kepada tegak lurusnya daun yang terakhir. Jadi tahun terakhir itu di sini sahabat ya, di sini ini di bawahnya sini biasanya tegak lurus ini plus 20 cm ke sini, mengantisipasi agar ketika saya membuat lubang itu tidak mengenai akar, itu tujuannya ya. Jadi biasanya itu setahun 4 kali sahabat ya. Takarannya seberapa? Kalau biasanya sekurang-kurangnya ya 30 sampai 50 kilo ya, tetapi tergantung juga kepada besaran pohonnya. Kalau ini ya bisa mencapai satu pohon ini biasanya saya 5 sampai 6 karung ya, itu melingkar. Jadi saya isi dengan pola ini, saya gali lebarnya 20, kedalaman 30 cm ya. Tanah itu kemudian saya isi dengan kotoran kambing, sedikit kapur, juga furadan. Kenapa harus menyertakan furadan ketika menambahkan pupuk kandang? Karena sekali lagi pupuk kandang itu terkadang mengundang makhluk yang lain yang mungkin kurang menguntungkan bagi tanaman gitu loh sahabat ya. Semisal apa, pengerat akar. Nah, itu makanya kita menyertakan furadan itu sebagai pola pencegahan agar ketika kita aplikasi pupuk kandang itu, ketika pun datang yang namanya pengerat akar itu akan terurai atau akan terkendali oleh yang namanya furadan gitu loh sahabat ya. Itu yang selalu saya sertakan. Jadi apakah saya juga menggunakan pupuk kimia? Ya jawabannya, tetapi persentasenya sekali lagi saya 80 sampai 90% itu pupuk kandang. Setahun 4 kali. Seberapa jumlahnya itu sekali lagi mengikuti atau menyesuaikan dengan besaran pohonnya ya sahabat ya. Itu biasa saya terapkan itu setahun 4 kali ya. Apakah penyertaan kimia? Ya, sekitar 15%-nya atau 10%-nya saya menggunakan kimia. Kimia ini bagi saya hanya bersifat suplemen sahabat ya. Jadi agar tanaman ini lahap dalam makan, sementara makanan utamanya tetap kotoran kambing kalau saya ya. Kalau sahabat yang lain punya pengalaman yang lain ya monggo, tetapi itu pengalaman yang sudah saya jalankan selama hampir 12 tahun ini gitu loh ya. Jadi alhamdulillah ini Markus juga kelihatan sangat, karena ini hujannya terus-terusan, buahnya sangat berkurang drastis walau sudah saya terapkan pencegahan agar buahnya ini tidak rontok ya sahabat ya. Ini luar biasa dengan hasil yang sedemikian ini intinya masih sangat kelihatan ya, hijau royo-royonya ini karena pupuk kandang yang melimpah ya. Jadi buktikan apa yang saya sampaikan ini bener apa hoak ya. Tapi saya yakin kalau orang dulu itu ya pokoknya pupuk kandangnya banyak, tanaman itu pasti kelihatan subur ya. Dan hijaunya pupuk organik atau pupuk kandang itu sangat kelihatan, ditandai dengan tebalnya daun ya sahabat ya. Ini kelihatan selain hijau, ini juga daunnya sangat kelihatan tebal sekali ya. Nih. Nah, kalau full kimia itu kadang itu daunnya agak tipis-tipis ya sahabat ya, itu bisa diperhatikan ya. Jadi hijaunya ini sampai di ujung atas sana ini kelihatan sekali, sangat sangat alamiah gitu loh ya sahabat ya, kalau kita terapkan pakai pupuk kompos atau pupuk kandang yang berlimpah gitu ya. Jadi kalau tanaman itu melimpah dalam hal pupuk komposnya atau kotoran kambingnya, catatan saya, pengalaman saya, batang-batangnya pun akan sehat, tidak sampai pecah-pecah ya. Jadi pecahnya batang atau kulitnya batang ini bukan karena penyakit kalau saya, tetapi itu biasanya karena kurangnya pupuk kandang. Nah, itu pengalaman yang bertahun-tahun sudah saya alami itu seperti itu. Jadi nggak perlu ya batang-batang itu diobat-obati atau apa, itu bagi saya nggak penting itu ya. Jadi yang penting kita jaga air, kita jaga pupuk kandangnya, insya Allah aman, tumbuhannya subur, dan hasil akhirnya akan sangat berbuah dengan lebat begitu
Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.